Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pagar Raga Channel. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia gaib, pada malam ini tim Pagar Raga kembali menelusuri ya. Tepatnya berada di kilometer 23, dimana di sini tanjakan yang sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban itu sampai meninggal di tempat. Nah, tepatnya berada di simpang navigasi di ini juga di sebelah Samsat. Jadi pada malam ini tim Pagar Raga berinisiatif untuk menelusuri di tempat sini makhluk gaib apa aja yang sudah mengganggu masyarakat setempat hingga terjadi kecelakaan hingga mengambil nyawa seseorang. Pada malam ini kita akan mencoba menelusuri kebenaran atau ulah dari makhluk gaib apa yang sudah mengganggu masyarakat di sini. Oke pemirsa, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Kami hanya mengingatkan kembali kepada pemirsa di mana pun Anda berada, yang mungkin di rumahnya ada gangguan makhluk gaib, bisa langsung hubungi di sini nomor Kak Aling, bisa via WA ataupun telepon. Mungkin dari Kak Aling ada tambahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, pada malam ini kami berserta kru akan coba menelusuri tepatnya di KM Batu 23 simpang navigasi ini. Karena setelah saya selamanya tinggal di sini ini sering sekali terjadinya kecelakaan sampai ada juga yang meninggal. Mudah-mudahan hal gaib tersebut nanti yang kami kuat di sini akan terbuka semua dan akan bilang sama kami orang semua. Baik itu olah dia ataupun bukan. Insyaallah kami usahakan kalau sebisanya barang gaib tersebut kalau seandainya dia bisa dipindah, insyaallah kami pindah biar tak mengganggu sesama manusia yang melalui jalan tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Macan Kumis ada tambahan lagi? Udah. Oke pemirsa, kita setelah ini langsung aja menggunakan mediator agar kita tahu sejarah di tempat ini, akibatnya mengapa sampai ada kecelakaan hingga mengambil nyawa. Oke pemirsa, ikuti terus tetap di jejak Pagar Raga Channel. Oke pemirsa, sekarang kita langsung aja menggunakan mediator agar kita tahu penyebab dari kecelakaan di sini ya, yang mengakibatkan sampai orang itu meninggal dunia. Jadi malam ini kita akan mencoba menguak kepada makhluk gaib yang berada di sini, mengapa sampai bisa meninggal di tempat. Jadi kita langsung menggunakan mediator ya. Kamera bisa disaksikan. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Apa tujuan kalian? Kami kesini, tujuan kami baik, hanya ingin menguak sejarah karena di sini sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang itu sampai meninggal. Apa itu salah satu ulah dari Anda juga? Itu kesalahannya. Kenapa bisa sampai kesalahan beliau? Kenapa pikirannya kosong? Tapi di situ juga ada gangguan dari kalian kan? Itulah kesempatan kami. Kalau boleh saya tahu sosok Anda ini apa? Wanita. Wanita. Saya boleh tahu nama Anda? Ita. Siapa? Ita. Ita. Ita di sini sudah berapa lama? 50 tahun. Hampir 50 tahun. Ita asalnya dari mana kalau boleh saya tahu? Dari seberang. Seberang mana? Ita jadi kesini ini tujuannya apa? Ini jalurku. Oh, jalur. Tempat aslinya Ita ini di mana? Danau. Oh, danau.
Jadi dari danau kok bisa ke sini, ini mau tujuannya ke sana, mau kemana? Berkumpul. Oh, berkumpul. Di sini ada makhluk gaib apa aja kalau boleh saya tahu? Wanita. Selain wanita ada apa lagi? Api. Banaspati berarti. Selain itu? Sosok ulama besar. Siapa? Ulama besar. Ulama besar. Jadi kawan Ita di sini banyak. Yang satu jenis sama Ita. Jadi Ita sama teman-temannya lah yang membuat hingga kecelakaan di sini ya. Bukan aku. Jadi Itu jin. jin siapa kalau boleh tahu? Berbentuk apa dia di sini? Ini bukan tempatnya. Jadi tempat dia di mana? Pabrik kosong. Pabrik kosong mana? Pabrik depan sana. Iya. Itu berbentuk apa kalau boleh tahu? Wanita berbaju merah. Kenapa? Wanita berbaju merah. Oh, kuntilanak merah berarti. Selamat malam Ita. Tadi Ita dari danau ya, jalan-jalan. Benar. Tadi saya nggak dengar tuh yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tuh ulah jin tadi ya. Iya. Kalau nggak salah di depan situ dulu tuh ada kuburan, ya kuburan Cina tuh ya, sebelum dibangun rumah itu, betul ya? Benar. Apakah makhluk-makhluk yang dari situ ya, itu juga yang menyebabkan Iya. penghuni-penghuni yang di kuburan itu? Jadi sekarang masih tinggal di mana dia? Di rumah-rumah itu, bukan? Bertempat di pabrik kosong. Di pabrik kosong ya. Oh. Jadi yang mau bangun rumah kemarin memindahkan ke situ gitu. Aku kurang mengerti. Kurang ngerti. Kemarin kan yang terjadi kecelakaan itu sampai meninggal ya. Ada nggak dari golongan kalian yang merasa senang dia meninggal? Makhluk golongan mereka lah yang memakannya. Oh gitu ya. Karena sampai terjadi kecelakaan, sampai meninggal, kemudian berdarah-darah itu kesukaan dia ya. Jadi Ita di sini tidak mengganggu masyarakat yang sering lalu lalang di sini. Jadi sejenis Ita itu hanya bersinggah lah di sini ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kecelakaan itu terjadi karena kelalaian manusia itu sendiri dan ada gangguan dari jin yang makhluk kuntilanak merah itu. Benar. Jadi apa yang mau disampaikan Ita kepada kami semua, terutama orang-orang yang sering lalu lalang di sini, lalu lintas di sini? Selalu berhati-hati. Karena golongan mereka tidak bisa kalian nampak. Mereka akan mengambil kalian kapan saja. Ini kemarin teman saya ini pernah dinampakkan banaspati, apa itu benar? Apa maksud makhluk itu menampakkan diri kepada teman saya? Jadi ada ini di depan saya ini kan ada ini
ada rumah kosong. Di situ katanya dulu itu ada kuburan Cina, yang kuburan itu berupa mayat dari ibunya dan anaknya. Apakah itu sudah dipindahkan atau masih ada? Oh, Anda tidak mengetahui ya, karena bukan wilayah Anda begitu. Ita, kalau saya boleh tahu, kenapa sejenis bangsa Anda tuh ada yang jujur, kemudian ada yang suka berbohong gitu. Kadang-kadang kami tertipu dengan omongan dia itu gitu. Itu yang dinamakan dengan godaan. Apa? Itulah yang dinamakan dengan godaan. Godaan. Jadi saya harus percaya dengan makhluk itu atau tidak percaya kalau gitu? Itu kembali kepercayaan kalian masing-masing. Begitu ya. Memang ada jenis kuntilanak yang memang jahat gitu ya, menggoda dengan berbohong gitu ya. Karena merasa katanya tidak melakukan, tidak mengganggu, tapi ternyata ulah dia gitu. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada yang jujur, saya tidak melakukan, itu anak buah saya, ada yang seperti itu juga gitu. Jadi itu kita kembali ke dikembalikan kepada yang manusianya ya. Jadi terima kasih informasinya Ita. Ita ini dulunya waktu semasa hidup, maaf sebelumnya, kenapa bisa sampai gentayangan begini? Tapi jasadnya Ita dikebumikan secara layak kan? Ada yang mau ditambahkan lagi Ita untuk kami semua? Terima kasih informasinya Ita ya. Sekarang kamu keluar ya. Ya. Oke pemirsa, kita langsung menggunakan mediator yang kedua ya. Tadi sudah masuk sesosok perempuan bernama Ita. Dia adalah salah satu makhluk gaib yang berada di sini, tapi dia bukan penyebab dari kecelakaan itu hingga meninggal, tapi ada salah satu makhluk jin berbentuk kuntilanak merah. Dialah yang berbuat kecelakaan itu sehingga banyak yang kecelakaan sampai meninggal di tanjakan ini. Jadi kita langsung menggunakan mediator lagi. Kita masukkan makhluk gaib yang kedua ya. Kamera bisa disaksikan. Assalamualaikum. Saya boleh tahu nama Anda siapa? Jauhkan. Kenapa? Jauhkan. Apanya? Jangan dekati aku. Apanya? Jangan dekatkan itu. Yang mana? Jauhkan ini. Kenapa? Anda takut? Jauhkan ini. Anda takut? Jauhkan ini. Hei, kami datang ke sini baik-baik. Kami datang ke sini baik-baik. Baik apa kalian? Hah? Apa tujuan kalian? Kami hanya ingin menguak sejarah sini. Saya tidak mau. Kenapa Anda tidak mau? Ya karena kalian menggangguku. Mengganggu bagaimana maksud Anda? Tenang. Anda, Kalian memanggilku. kami hanya ingin menguak sejarah. Tidak akan menyebutkan itu. Bet- Apa mau kalian? Kalau saya tidak akan membongkar. Hah? Apa maunya?
Ada sosok apa di sini? Saya penguasa di sini. Penguasa, sosok apa Anda? Betul. Anda paling kuat di sini? Ya. Ya. Anda paling kuat. Ini masa sama ini Anda takut? Tidak. Tidak takut? Tidak. Kenapa Anda marah-marah? Apa itu? HP. Kenapa Anda tidak suka dengan HP ini? Saya tidak suka keadaan kalian. Kami datang ke sini baik-baik. Tanya. Tanya. Oh. Anda berbuat apa di sini? Tidak akan kusebutkan. Anda di sini penguasa. Ya. Anda kenal dengan ulama terbesar di sini. Ya. Ilmu Anda lebih tinggi dari dia. Saya tidak mengganggunya. Kami di sini emang kami mengganggu Anda. Ya. Contohnya kami mengganggu Anda apa? Saya sedang tenang. Kenapa kalian panggil? Anda yang berbuat sehingga kecelakaan ini mengakibatkan meninggal. Ya. Saya suruh anak buah saya. Kenapa? Oh, anak buah Anda siapa? Jin yang makhluk gaib kuntilanak merah itu. Ya. Kenapa Anda suka mengambil tumbal di sini? Ya karena saya suka. Itu supaya apa? Karena mereka suka. Maksud Anda? Itu makan mereka. Oh, Anda tidak ikut makan itu? Apa itu salah satu cara Anda supaya Anda kuat di sini? Tidak. Jadi? Itu hanya sebagai makanan mereka. Anda ini peliharaan orang atau bagaimana? Posisi Anda di mana? Pabrik kosong. Pabrik kosong sana. Lalu Anda kok bisa ke sini, bagaimana ceritanya? Ini wilayahku. Batas wilayah Anda dari mana ke mana? Besar. Dari mana salah satunya? Sepanjang jalan ini. Anda berasal dari mana? Aku tidak akan menyebutkan. Jadi sudah berapa banyak korban yang Anda ambil di sini? Tidak dapat kuhitung. Jadi Anda sosok besar di sini. Ya. Saya boleh panggil siapa namanya nih? Raja? Bukan. Nggak punya nama ya? Punya nama nggak menyebutkan ya? Iya. Iya. Tadi Anda menyebutkan ketidaksukaan dengan kedatangan kami ke sini. Jadi pertama saya mohon maaf. Kami di sini datang hanya mengungkap, ingin tahu permasalahan kejadian-kejadian yang terjadi di sini, kecelakaan. Tadi Anda sudah beberapa menyebutkan diantaranya anak buah Anda ya. Dan itu bukan keinginan Anda, bukan. Keinginan dari anak buah Anda yang memang butuh makan gitu ya. Iya. Jadi mereka butuhnya memang harus makan darah gitu. Itu makanan mereka. Makanan mereka. Selain itu, mereka mengganggu di mana saja selain di simpang sini? Sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan sini. Kemarin ada yang terjadi, ibu-ibu menabrak anjing, anak anjing itu termasuk dia juga yang melakukan. Iya. Jadi sepanjang dari tempat Anda tinggal itu mereka selalu ini ya, menunjukkan diri gitu ya. Dia wujudnya apa kalau misalnya dia malam dia? Suka berubah wujud. Oh gitu. Kemarin kawan kami juga melihat semacam banaspati itu. Itu anak buah Anda bukan? Bukan. Tapi makhluk di sini dia. Dia penghuni asli di sini. Penghuni asli. Sekarang berada di mana dia posisinya? Nggak tahu ya. Dia memang suka menggoda juga, mengganggu gitu ya. Aku kurang mengerti. Iya. Kemudian tadi saya tanya sama Ita tentang kuburan Cina yang dibongkar di depan tuh. Anda tahu kira-kira? Iya. Itu ada makhluk-makhluk yang di situ dipindahkan kemana? Sama. Kalau yang menjadi anak buahku. Oh, yang di gudang sana ya. Oh. Jadi maaf cakap, sampai sekarang ada nggak makhluk-makhluk yang masih ada di situ? Masih ada ya. Berarti menghuni rumah-rumah itu. Iya. Oh, termasuk dekat mobil-mobil tua itu ya. Oh. Jadi mereka nggak dipindahkan semua ya. Itu
Termasuk di situ kemarin pernah terjadi juga ada orang yang melewat situ terus tiba-tiba muncul seekor kucing. Kucing itu perwujudan dari apa? Dari makhluk itu juga ya. Jelmaan ya. Kemudian dia ludah, tiba-tiba mulutnya miring loh itu. Ya iya kan? Mungkin Anda pernah ingat tuh. Iya kan? Jadi itu jelmaan dari anak buah Anda gitu ya. Sebenarnya kalau boleh saya tahu, Anda tuh wujudnya tinggi besar, hitam, yang pernah guru kami lihat di sini, iya kan? Guru kami pernah melihat melintas di sini, perjalanan sini. Iya. Jadi Anda memang berkeliling ya, tapi tidak mengganggu ya. Oh gitu, jadi mengawasi gitu. Yang kemarin yang kafe yang baru dibuka Indonesia mobil itu dulu kan rumah kosong juga yang dihuni oleh oleh keluarga itu, sampai pindah tuh siapa penghuninya di situ kalau boleh tahu? Kepala maksudnya? Oh, kepalanya di situ ya? Iya. Nah, bagaimana sekarang dengan kondisi yang sekarang dibuat untuk usaha itu? Dia masih juga di situ? Oh iya ya. Jadi saya tidak boleh tahu nama Anda siapa? Anda sudah berapa lama di daerah sini, kekuasaan Anda? Jangan tanyakan yang lain. Tanyakan tujuan kalian. Tujuan kami hanya itu. Ya. Mengapa Anda ini memberikan makan anak buah Anda dengan cara memberikan darah manusia? Karena itu makanannya. Kalau diberikan seperti hewan, ayam, entah apa, tidak mau mereka. Anda mau dikasih batu? Saya hanya menanyakan. Saya juga menanyakan. Apa saya salah? Jadi syaratnya itu supaya Anda tidak mengambil tumbal lagi apa? Tidak ada syarat. Anda punya kerajaan? Kemarin pernah terjadi juga kecelakaan di dekat sekolah di ujung sana. Itu ulah dari anak buah Anda juga ya? Yang ibu-ibu meninggal? Enggak ya? Lain lagi? Iya. Kemudian yang kira-kira ada nggak yang mengganggu warung-warung di sebelah sini dari anak buah Anda gitu, supaya warungnya nggak laku gitu? Maaf nih, nggak ada ya. Jadi tugasnya dia hanya menggoda manusia yang sedang dalam perjalanan gitu aja. Jadi ada kriterianya nggak Anda mengambil darah manusia itu sehingga kecelakaan meninggal di tempat? Jadi apakah Anda mampu untuk mengganggu manusia yang taat ibadah menurut agamanya masing-masing? Iya. Anda itu mencelakakan orang itu dengan cara apa? Mereka membutakan matanya. Berarti kalau ambil tumbal di sini itu atas perintah Anda atau kemauan mereka sendiri? Kemauan mereka. Berarti Anda tidak pernah menyuruh ya? Kemudian kalau misalnya begini, korban itu sampai meninggal, ya korban itu akan menjadi anak buah Anda gitu? Tidak ya? Jadi dikemanakan itunya? Siapa yang mengambil itu? Ada nggak kira-kira? Oh, nggak ada ya? Jadi apa yang mau disampaikan kepada kami, terutama orang-orang yang sering lalu lalang di sini lah? Tidak ada. Maksudnya mau diapain? Mau dipindah atau apa? Pindah aja lah. Hah? Pindah aja.
tolong sopan sedikit duduknya. Tangan kasih sopan, kaki kasih sopan. Sini tangannya. Kalau boleh tahu, walaupun bukan nama kamu, mungkin panggilannya. Kalau tidak keberatan, harus manggil apa saya? Raja. Raja sebenarnya tinggal di sini bertempat, apa hanya gentayangan-gentayangan daerah sini atau bagaimana? Bertempat. Di mana tempatnya? Pabrik kosong. Pabrik kosong. Jadi begini, saya mau minta tolong sama Raja. Mulai malam ini, ya kalau tidak keberatan, tak usahlah mengganggu lagi orang yang lewat di jalan sini. Masalahnya orang itu yang lewat itu semata-mata hanya mencari nafkah untuk kebutuhan anak istrinya, untuk kebutuhan sendiri. Sama juga dengan Raja. Kalau seandainya lagi kebutuhan untuk makan terutama diganggu sama orang lain atau makhluk lain, kan pasti marah kan? Jadi dari itulah saya betul-betul minta tolong sama Raja, terutama Raja sekaligus dengan anak buah Raja. Bila mana ada niat untuk mengganggu orang lewat di sini, usahakan ke tempat yang lain aja ya. Karena di sini termasuk lingkungan saya. Ya Raja ya, tolong ya. Saya cuma pesan itu saja, bukan berniat untuk memindahkan Raja, karena ini bukan tempat Raja juga. Di pabrik tempat Raja kan. Nah, jadi saya cuma menghimbau aja, sampaikanlah sama anak buah Raja. Pokoknya daerah sini tolonglah jangan diganggu orang lewat, kasihan. Yang jelas orang itu mencari nafkah yang anak buah Raja ganggu itu, ya. Nanti akan kusampaikan. Nah, sampaikan. Saya betul-betul minta tolong Raja ya. Lagi. Oke Raja, terima kasih informasinya ya. Sekarang Raja keluar ya. Sebelum Raja keluar, Raja kan tahu semua nih dengan muka-muka kru kami nih, termasuk di belakang Raja. Nah, jadi mana tahu siang atau malam lewat di sini, tolong jangan sampai diganggu ya. Terutama keluarga, satu keluarganya kru ini, baik anaknya, istrinya, adiknya ya. Tolong betul-betul Raja ya. Raja bisa keluar sendiri. Saya keluarkan Raja ya. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf. Dan keduanya saya betul-betul berterima kasih atas persediaannya ya. Oke pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah masukkan dua makhluk gaib ya. Yang pertama itu adalah Ita, di mana Ita ini adalah sesosok wanita, tapi tidak mengganggu ya. Di sini dia hanya tempat lalu lalangnya, tempat bersinggahannya. Yang kedua itu ada sesosok makhluk tinggi besar yang sempat marah tadi kepada saya, terutama kepada saya, karena kata dia kita sangat mengganggu ketenangan dia lah. Padahal kami datang ke sini hanya tujuan baik, ingin mengungkap sejarah agar semua masyarakat yang lalu lalang di sini terhindarlah dari gangguan makhluk gaib itu. Jadi pemirsa jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Hanya mengingatkan kembali pemirsa, jika ada gangguan makhluk gaib di rumahnya bisa langsung hubungin aja ya. Nomor Ki Aling, bisa via WA ataupun telepon. Mungkin dari Macan Kumis ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih, selamat malam Pak Garaga Channel, para pemirsa. Setelah kita mengikuti mediasi tadi, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata memang ada makhluk yang dengan sengaja
mencari makanan dengan cara membutakan para pengguna jalan, sehingga akan terjadi kecelakaan yang sudah pernah terjadi di depan di simpang sini navigasi. Kemudian ini hanya mengingatkan untuk para pengguna jalan, walaupun kita dalam kondisi apapun kita tetap fokus dalam perjalanan, kemudian jangan melamun, kemudian juga tetap konsentrasi, karena makhluk-makhluk itu selalu mempunyai kesempatan pada pikiran-pikiran yang kita sedang kosong dalam perjalanan. Itu saja. Oke pemirsa, tadi kita sudah dengarkan saran dari Macan Kumis. Sekarang kita coba minta saran dari Ki Aling. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Ki Aling? Sudah, cukup gitu. Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah menguak sejarah di sini bahwa benar adanya gangguan makhluk gaib yang mengganggu masyarakat, sehingga terjadilah kecelakaan itu hingga mengambil nyawa seseorang. Jadi pemirsa, segini aja video kali ini. Kalau saya Macan Kumis, Ki Aling, dan beserta kru yang lainnya salah kata atau adapun kata sifat kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke pemirsa, ikuti terus tetap di jejak Pagar Raga Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.